Kesadaran arus utama tentang kripto telah meningkat pesat setiap hari. Semakin banyak orang yang ikut-ikutan tren kripto, baik karena minat yang kuat terhadap potensi teknologi untuk memberi dampak positif pada masa depan atau sekedar karena FOMO, takut ketinggalan. Namun seiring dengan meningkatnya minat ini, muncul pula peningkatan saran yang dipertanyakan dan misinformation, selingkuh, tukang tipu, tukang selingkuh, dan orang-orang licik lainnya yang menghiasi kita dengan kehadiran mereka yang menjanjikan. Ada risiko yang terkait dengan pasar kripto yang perlu Anda pahami. Banyak trader baru yang melakukan kesalahan dengan ingin masuk secepat mungkin, berharap memperoleh keuntungan dengan cepat, dan tentu saja menjadi kaya dengan cepat. Sungguh membagongkan melihat begitu banyak orang di TikTok, Twitter, dan Reddit mempertaruhkan uang mereka agar dapat membeli Lambo. Seperti yang telah kami tekankan bahwa perdagangan valuta asing, falas, bukanlah skema cepat kaya. Anda tidak akan mendengar pesan cepat kaya dari kami terkait kripto. Kami sangat menganjurkan Anda mengambil pendekatan konservatif dan hanya menaruh bagian kecil dari seluruh modal Anda yang Anda gunakan untuk berinvestasi atau berdagang di pasar keuangan. Tidak berlebihan jika kami mengatakan bahwa uang kripto sangat spekulatif. Jika tidak mengelola risiko dengan baik, kemungkinan Anda akan kehilangan banyak. Jika tidak semua, uang Anda akan tinggi. Kehati-hatian dan kewaspadaan harus dilakukan. Jangan tertipu dengan promosi cepat kaya yang umum. Jangan khawatir jika Anda tidak memahaminya. Orang-orang yang memahaminya mengatakan bahwa ini akan menjadi hal besar. Ini adalah hal besar berikutnya. Saya ingin Anda mampu membuat keputusan yang tepat, berpikir cerdas tentang apa yang Anda beli, dan mengetahui apa saja risikonya serta mengelola risiko tersebut dengan tepat. Di masa depan, ketika cucu Anda mengunjungi Anda, yang ingin Anda katakan kepada mereka, ada dua. Yang pertama, saya ketinggalan informasi tentang kripto, atau yang kedua, aku mempertaruhkan seluruh tabunganmu dan membeli mata uang kripto, lalu kehilangan semua karena aku tidak benar-benar mengerti apa itu semua dan tertipu oleh beberapa penipu karismatik. Itulah sebabnya aku sekarang lajang dan masih tinggal di sini dengan nenek buyutmu. Semoga saja Anda tidak memberitahu mereka keduanya. Saya ingin mencegah Anda menjadi orang yang mudah tertipu. Saya pikir sangat penting untuk setidaknya memiliki pemahaman dasar tentang teknologi dan konsep dasar mata uang kripto sebelum mengeluarkan sejumlah uang. Harapan saya adalah informasi ini semoga memberikan landasan yang kuat bagi mereka yang masih pemula dan baru memulai perjalanan di dunia kripto. Pada akhir perjalanan ini atau pelajaran ini, Anda akan menemukan atau memutuskan apakah dunia kripto cocok untuk Anda atau tidak. Mari kita mulai. Saat ini ada ribuan mata uang kripto yang berbeda di pasar kripto, dan ketika harga melonjak di masa lalu, nilai total semua uang kripto ini telah melampaui 2,9 triliun US dollar dengan volume perdagangan harian lebih dari 130 miliar US dollar. Dengan kata lain, pasar kripto telah tumbuh dan cepat dan kini cukup besar, namun masih jauh dari pasar falas. Bagi pemula di dunia kripto, sekedar mencoba mencari tahu di mana harus mulai saja ini terasa membingungkan. Jadi daripada mencoba mempelajari seluruh pasar kripto sekaligus dan merasa kewalahan, saya akan membantu Anda untuk mulai dengan Bitcoin. Karena Bitcoin adalah mata uang kripto asli, terobosan teknis yang memungkinkan Bitcoin muncul mendasari semua mata uang kripto lainnya. Memahami Bitcoin, apa itu asal-usulnya dan cara kerjanya, memberikan landasan yang kuat untuk dapat menjelajahi seluruh uang kripto. Banyak konsep yang dibutuhkan untuk memahami Bitcoin dapat diterapkan pada mata uang kripto lainnya. Jika Anda dapat memahami Bitcoin dengan cukup baik dan tidak buat bingung oleh topik ini yang merupakan tujuan saya, maka Anda akan lebih mudah memahami dunia kripto lainnya. Saya akan mulai dengan pengenalan singkat tentang Bitcoin dan berasumsi Anda memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan teknis sama sekali. Apa itu Bitcoin? Mari kita mulai dengan deskripsi Bitcoin yang sederhana. Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi berdasarkan desain perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang digunakan untuk mengirimkan nilai di antara para pengguna anonim. Semua transaksi telah dikonfirmasi oleh penambang menggunakan PoW sebagai mekanisme konsensus, disimpan pada buku besar terdistribusi yang disebut blockchain. Perubahan pada blockchain hanya dapat ditambahkan dan disinkronisasi setiap 10 menit di ribuan node yang berlokasi di seluruh dunia melalui jaringan P2P. Semua informasi yang tersimpan di blockchain dapat dilihat secara publik secara real time. Teknik kriptografi seperti kriptografi kunci publik, fungsi hash, dan tanda tangan digital digunakan untuk menjaga blockchain tetap aman dan tidak dapat diubah sehingga dapat diakses oleh semua orang, tetapi tidak dapat diretas oleh siapapun. Itulah keistimewaannya.